Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang jumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Saya mentor saya, Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan, ada kekuatan dan pengharapan selalu di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Kitab Ulangan, pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Alkitab mau mengatakan kepada kita bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Mata adalah salah satu anggota dalam tubuh kita, panca indera yang sangat penting di dalam tubuh kita ini. Dan mata di dalam tubuh kita ini sangat dilindungi. Kita tidak akan mengizinkan benda apapun untuk menyentuh, masuk kepada mata kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Alkitab berkata, umat-umatnya adalah biji mata Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat tebusan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa karena kita adalah biji mata Tuhan, sehingga dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kita dijaga oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, kita sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah biji mata Tuhan. Dia menempatkan hidup kita adalah umatnya yang sangat berharga, sangat diperhatikannya. Karena memang kita adalah biji mata Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Sakaria pasal 2 ayat 8 berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenali bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan, itu sepengetahuan dari Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan umat-umatnya, dan kita adalah umat-umatnya. Dan firman Tuhan berkata, sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya, menjama biji mata Tuhan. Siapa yang menjama kamu seperti menjama biji mata Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan juga merasakannya. Oleh sebab itu saudara, di dalam perjanjian baru, tentang kisah Saulus yang menganiaya orang-orang percaya waktu itu, di jalan Damsyik, Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus dalam penglihatannya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan demikian. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya. Siapakah engkau? Tuhan, katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umatnya, Tuhan tahu dan Tuhan merasakan. Ketika Saulus menganiaya orang percaya pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata, Saulus, engkau menganiaya aku. Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Karena apa? Karena kita
adalah biji matanya. Kita percaya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sangat peduli dengan kita, Tuhan sangat memperhatikan kita. Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia memelihara kita, karena kita adalah biji matanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita di masa-masa yang mungkin begitu sulit hari-hari ini. Dia akan selalu menopang kehidupan kita. Dia akan selalu memelihara hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan saya dan saudara. Amin buat firman Tuhan.